Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam dunia pengobatan apapun itu, kita sangat diharuskan bisa mendiagnosa, ya. Sangat diharuskan bisa mendiagnosa karena kemarin 3 poin yang mempengaruhi kesembuhan itu sudah share ya. Yang pertama, tepat diagnosa, yang kedua tepat obat, yang ketiga diizinkan oleh Allah. Dan yang ketiga ini diizinkan oleh Allah itu harus melalui 2 tahapan ini. Diagnosanya tepat, pengobatannya pun tepat. Soalnya kalau diagnosanya sudah tidak tepat, pengobatannya tidak tepat atau terapinya tidak tepat, izin dari Allah sangat kecil kemungkinannya kita dapatkan gitu. Oleh karena itu, sebelum kita mendapatkan izin Allah, berarti kita harus belajar dulu supaya bisa izin Allah itu benar-benar dapat kita dapatkan gitu, yaitu dengan mempelajari diagnosa, mempelajari pengobatannya. Nah, untuk materi rukyah kita kali ini, kita akan pelajari diagnosanya terlebih dahulu. Sebelum kita mempelajari diagnosanya, kita ketahui dulu jenis-jenis penyakit yang terdapat pada setiap orang gitu. Ya, karena tidak semua orang yang memiliki kelainan atau orang yang memiliki keanehan yang menurut kita aneh gitu ya, itu diakibatkan oleh gangguan jin. Itu diakibatkan oleh gangguan jin. Itu sangat kecil, tidak bisa kita pukul rata gitu ya. Tapi harus kita klasifikasikan sesuai dengan hasil diagnosanya. Makanya kita harus ketahui dulu jenis penyakit. Di sini saya sudah tulis jenis penyakit itu ada 2. Yang pertama penyakit medis dan yang kedua penyakit non medis. Ya, kalau medis mungkin sudah ketahui ya, medis itu sudah melalui proses observasi, melalui proses diagnosa, anamnesa dan sebagainya. Tapi kalau non medis kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui secara kasat mata gitu. Kita benar-benar harus mendiagnosanya lebih detail lagi, lebih jeli lagi. Makanya di sini saya klasifikasikan 2 jenis penyakit yaitu medis dan non medis. Walaupun nanti di dalam perkenaannya kepada tubuh kita mungkin bisa saja fisik dan non fisik gitu ya, tapi baik itu fisik ataupun non fisik penyebabnya bisa dua-duanya ini, medis dan non medis juga gitu ya. Makanya saya klasifikasikan penyakit itu ada 2, medis dan non medis. Ya. Untuk penyakit medis di sini ada tiga tipe ya. Yang pertama penyakit medis itu biasanya kena ke fisik. Ini mungkin sudah sangat lumrah ya. Penyakit medis dilihat dari fisiknya. Kalau fisiknya sudah tidak sempurna, kalau fisiknya bermasalah itu jelas berarti dia memiliki penyakit gitu. Jadi jelas penyakit medis pertama akan kena ke fisik kita. Bisa juga penyakit medis itu adalah berhubungan dengan psikologis. Apa psikologis? Psikologis itu adalah kepribadian kita. Banyak orang-orang yang memang secara fisik sehat, tapi ternyata psikologis dia tidak sehat. Mungkin kita bisa menyebutnya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, mungkin untuk simpelnya orang gila. Itu memang secara fisik mungkin sehat, tapi psikologisnya terganggu, pikirannya terganggu, kepribadiannya terganggu. Ya, secara psikologis dia terganggu. Makanya secara fisik sehat, secara psikologis terganggu sama aja. Ada 4 ya, 4 tipe kesehatan yang harus kita ketahui, yang harus kita pertahankan di dalam diri kita. Ya, yang pertama sehat fisik kita. Ya, fisik kita sehat. Sehat fisik kita seperti apa? Yaitu semua organ tubuh kita sesuai kinerjanya dengan yang seharusnya. Mata kita ya fungsinya untuk melihat berjalan sempurna. Mulut kita fungsinya untuk berbicara, untuk mengunyah makanan, bekerja dengan sempurna, itu disebut sehat. Telinga kita bisa mendengar dengan jelas, itu disebut sehat. Organ tubuh kita yang dalam, lambungnya, ususnya, bisa mencerna makanan dengan baik, itu namanya sehat. Nah, itu yang pertama ya. Tipe kesehatan yang pertama sehat fisiknya. Ya, sehat fisiknya. Yang kedua, sehat psikisnya. Sehat pikirannya, sehat kolbunya. Ya. Jadi setelah fisik, psikis itu juga harus sehat. Soalnya kalau cuma fisik aja yang sehat, psikisnya nggak sehat ya tadi mungkin kategorinya ke orang dengan gangguan jiwa, ODGJ mungkin disebutnya, orang gila, orang yang kurang waras mungkin disebutnya ya. Makanya setelah fisik, psikologis juga harus sehat. Yang ketiga, sehat secara sosial. Karena ada orang secara fisik sehat, secara psikis sehat, tapi dia antisosial. Secara sosial dia nggak sehat gitu. Berada dimanapun dia,
pasti akan menimbulkan masalah bagi orang lain gitu. Itu sosialnya nggak sehat. Makanya harus diperbaiki juga seperti orang seperti itu. Dan yang keempat, sehat spiritual. Ada orang itu fisiknya sehat, psikologisnya baik, hubungan sosialnya baik, tapi kegiatan ibadahnya dia tidak baik, sama saja. Itu berarti ada gangguan dalam dirinya, gitu ya. Makanya 4 kesehatan ini harus kita pertahankan. Yang pertama sehat fisik, yang kedua sehat psikis, yang ketiga sehat sosial, dan yang keempat sehat spiritual. Nah, di sini untuk pengklasifikasian penyakit medis ada 3. Yang pertama, penyakit akibat adanya kesalahan di fisik kita atau penyakit fisik. Yang kedua, adanya kesalahan di psikologis kita. Dan yang ketiga, penyakit psikosomatis. Kalau penyakit fisik jelas, ya kita sudah tidak perlu bahas lagi lah. Kalau psikologis juga saya rasa semuanya sudah paham. Orang stres itu psikologisnya terganggu. Orang fobia itu psikologisnya terganggu. Terus orang yang memiliki seperti kleptomania itu juga psikologisnya terganggu. Tapi ada satu penyakit gabungan dari keduanya, gabungan dari fisik dan psikologis, yaitu penyakit psikosomatis. Nah, penyakit psikosomatis ini adalah penyakit fisik yang diakibatkan oleh masalah psikologis. Contohnya, kebanyakan kita menganggap kalau MAH adalah penyakit yang dikarenakan oleh terganggunya pola makan. Saya yakin hampir semua orang sudah mengetahui itu. Penyakit MAH diakibatkan oleh terganggunya pola makan. Padahal terganggunya pola makan menjadi potensi penyakit MAH cuma sekitar 30%, bahkan kurang dari itu. Sekitar 20-30% saja potensi penyakit MAH kalau diakibatkan dari tidak teraturnya pola makan. Karena penyebab utama penyakit MAH adalah stres. Silakan Bapak Ibu semuanya rasakan saja sendiri. Kalau mengalami stres, tiba-tiba asam lambung naik. Tiba-tiba pencernaan kita bermasalah. Nah, makanya MAH itu sebetulnya bukan karena faktor pola makan saja. Karena faktor pola makan itu mungkin kalau dipresentasikan cuma 20-30% aja bisa menyebabkan penyakit MAH. Tapi kalau kita stres, pola makan teratur pun MAH bisa jadi. Asam lambung bisa naik. Terus contoh yang berikutnya. Asma kebanyakan menganggap bahwa itu diakibatkan saluran pernapasannya terganggu, mungkin karena debu, karena asap, karena alergi, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan terjadinya asma. Padahal secara psikologis, secara psikosomatis maksudnya, asma terjadi karena kesedihan yang berkepanjangan. Coba deh, Bapak Ibu rasakan. Kalau Bapak Ibu sedang sedih, sedang nangis, rasakan napas kita bagaimana? Terengah-engah. Kalau nangis gitu kan? Terengah-engah gitu. Nah itu, kalau terlalu sering nangis, terlalu sering sedih lah dalam tanda kutip, pernapasan kita akan terganggu. Itu yang mengakibatkan terjadinya penyakit asma. Nah, 2 contoh itu adalah contoh penyakit psikosomatis. Jadi penyakitnya fisik, tapi penyebab utamanya faktor psikologis kita. Kalau cuma penyakit fisik aja mungkin tadi ya, tangan kita luka. Ya penyebabnya itu jelas. Ada luka di tangan kita sakit karena ada luka, itu jelas. Kalau psikologis ya mungkin karena pola pikir kita yang terlalu ekstrim. Tapi kalau psikosomatis, fisik yang bermasalah diakibatkan oleh adanya gangguan psikologis. Contohnya tadi MAH, asma. Bahkan kalau bisa kita jabarkan lebih luas lagi, untuk orang yang diabetes, biasanya dia memiliki tingkat egois yang tinggi. Karena sifat egois itu yang akan mengakibatkan rusaknya pankreas kita. Sehingga tidak bisa lagi merubah protein menjadi pepton, tidak lagi bisa merubah protein menjadi energi. Akhirnya mengendap menjadi kadar gula yang berlebih, glukosa yang berlebih. Ya, jadi penyakit gula itu, diabetes itu tidak hanya kelebihan makan gula, tapi pankreasnya yang rusak.
Akibatnya mungkin diakibatkan oleh waktu dia kadar gula darah naik, tidak digerakkan, tidak bergerak, tidak dirubah menjadi energi, tapi mungkin dia tidur karena memang waktu waktu kadar gula darah naik itu kita ngantuk memang. Nah, harusnya kita harus bergerak, ya. Itu ya. Saya ambil 2 contoh aja dulu, 2 contoh ya. Kalau penyakit psikosomatis itu adalah penyakit fisik yang diakibatkan oleh masalah psikologis. Contohnya tadi ya, MAH diakibatkan oleh stres, asma diakibatkan oleh kesedihan yang berlebihan. Nanti yang lainnya silakan akan saya share mungkin dalam bentuk PDF ya. Tidak saya share seperti ini karena masih banyak ternyata slide yang harus saya tampilkan gitu ya. Ini penyakit medis ya. Untuk penyakit non medis kita mengenal ada 3 juga. Yaitu ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya non medis. Yang pertama gangguan jin, yang kedua gangguan sihir, dan yang ketiga gangguan ain. Nah, ini yang harus kita ketahui nanti pada saat kita melaksanakan terapi ruqyah syar'iyah. Karena melalui terapi ruqyah syar'iyah ini nanti kita akan mengetahui orang ini apakah penyakitnya medis atau non medis. Kalau medis apakah dia benar-benar psikologis atau psikosomatis gitu. Atau cuma penyakit fisik biasa gitu. Kalau memang penyakitnya non medis, apakah gangguan jin, gangguan sihir atau ain? Dan kadang-kadang penyakit psikologis itu sering banyak yang salah mengartikan. Contohnya, dia depresi, sering melamun, disangkut pautkan dengan adanya gangguan jin dan gangguan sihir. Padahal tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Mungkin dia memang penyakitnya psikologis, medis gitu. Tapi karena mungkin pemahaman di masyarakat kita yang masih kental dengan klinik, masih kental dengan tahayul gitu ya, akhirnya disangkut pautkan dengan hal-hal seperti itu. Gangguan jin ada, gangguan sihir ada, gangguan ain memang ada. Cuma tidak semua jenis penyakit yang mengganggu kepribadian kita, yang mengganggu kelompok kita itu diakibatkan oleh ketiga gangguan ini. Mungkin saja tadi psikologisnya yang bermasalah gitu. Contoh ya, saya pernah meruqyah seorang perempuan yang keluhannya dia emosinya tidak stabil katanya, diantar oleh keluarganya. Emosinya tidak stabil, dibawa ke tempat saya, minta diruqyah. Pak, tolong ruqyah si fulana, karena si fulana sekarang sering teriak-teriak sendiri, sering melamun, agak berkepanjangan, dan sering seperti berhalusinasi. Orang tersebut berpikir bahwa mungkin perempuan ini memiliki ada gangguan jinnya, atau mungkin ada gangguan yang diakibatkan oleh sihirkah gitu ya, atau sihir atau jin atau ain gitu ya. Makanya dia minta diruqyah. Oke. Karena saya mendengar penjelasan seperti itu, akhirnya ya udah saya ruqyah aja. Saya ruqyah, setelah diruqyah, ternyata bereaksi. Reaksinya histeris, nangis luar biasa. Berteriak-teriak terus-terusan. Tapi saya lihat kesadarannya masih terkontrol. Walaupun teriak dia sadar, walaupun menangis dia sadar gitu. Akhirnya saya hentikan proses ruqyahnya. Oke, cukup. Saya rasa cukup ruqyahnya. Saya akan gali kenapa ini bisa terjadi gitu. Akhirnya setelah saya berhenti ruqyahnya, saya ngobrol perempuan itu. Mbak, maaf. Sebelumnya apa Mbak memang memiliki masalah yang cukup berat sehingga harus mengalaminya seperti ini? Jadi dia mengakui, dengan berat dia mengakui. Ya Pak, saya adalah seorang korban perkosaan. Siapa pelakunya Mbak? Pacar saya sendiri. Ya sudah jelas dalam Islam kan memang pacaran nggak ada karena dikhawatirkan terjadi ujungnya seperti itu, zina. Apalagi dengan pemaksaan seperti itu jelas, itu sangat jelas. Selain zina itu juga kriminal juga gitu ya. Oh jadi itu Mbak penyebabnya? Iya Pak. Kenapa selama ini saya sering teriak-teriak sendiri? Kenapa selama ini saya menangis sendiri? Saya ingat itu kejadian itu Pak. Jadi bukan ada gangguan dari yang lain. Saya rasa sih enggak Pak.
Saya rasa memang ini yang menyebabkan ini terjadi kepada saya sekarang. Baik, kalau begitu Mbak, semua kejadian pasti atas izin Allah. Mbak menjadi korban perkosaan pun saya yakin Allah mengizinkan. Walaupun pasti Allah tidak meridhoi itu terjadi, gitu, tapi Allah mengizinkan. Yang sekarang bisa kita lakukan apa Mbak? Pertama, Mbak ikhlaskan semua kejadian itu. Karena memang sudah terjadi. Kalaupun Mbak nggak ikhlas, itu nggak bisa berubah apa-apa. Ikhlaskan semua kejadian itu, jadikan bahan pelajaran, jadikan motivasi Mbak untuk bisa lebih baik lagi. Jadikan bahwa Mbak sekarang sedang berusaha untuk menjadi wanita yang lebih baik, insya Allah yang lebih dekat kepada Allah. Melalui kejadian itu, mungkin dosa-dosa di masa lalu Mbak sudah terhapuskan sekarang karena Mbak sudah menyesali kejadian itu. Yang penting Mbak ikhlas. Ya Pak, cuman gimana ya, saya masih agak marah. Oke, saya sangat mengerti kemarahan itu karena memang itu adalah sebuah tindakan zalim yang mengenai diri kita. Cuman yang pertama harus Mbak lakukan adalah ikhlaskan. Karena semua sudah terjadi, nggak bisa diulang lagi. Kalau Mbak nggak ikhlas, tetap itu sudah kejadian, nggak bisa diputar sehingga itu nggak terjadi, itu nggak mungkin. Yang pertama ikhlaskan. Yang kedua, Mbak ambil tindakan hukum. Laporkan kejadian ini, Mbak jangan malu, karena dikhawatirkan kalau Mbak nggak melaporkan kejadian ini, nanti Mbak atau mungkin orang itu melakukan kesalahan yang sama kepada wanita lain. Supaya jangan sampai timbul korban-korban berikutnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Jangan sampai terjadi korban berikutnya. Makanya Mbak beranikan diri melapor kepada pihak yang berwajib. Biarkan kasus hukum yang berlaku sekarang. Jadi cuma dua Mbak. Ikhlaskan dan laporkan. Baik Pak. Hanya beberapa waktu kemudian dilaporkan dan tertangkap pelakunya. Alhamdulillah. Cuman kelanjutan seperti apa saya nggak tahu. Karena memang sudah lost contact juga. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Tapi intinya, gangguan psikologis memang samar dengan gangguan jin. Hampir mirip diagnosanya. Nah, makanya disinilah kita perlunya bisa melakukan konseling kepada setiap pasien kita, setiap klien kita. Jangan semuanya langsung disangkut pautkan dengan gangguan jin. Jangan semuanya disangkut pautkan dengan gangguan sihir. Soalnya khawatirnya jin gak tahu apa-apa, malah disalahkan, ntar marah lagi, dan bingung gitu ya. Nah, kita harus tahu juga, makanya kita harus belajar mendiagnosa ini dari mana nih sumbernya nih. Dan diagnosa yang paling utama, yang paling pertama kita lakukan adalah metode anamnesa, wawancara, menanyakan kepada pasien apa yang dirasakan terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau sudah pasien itu menjawab apa yang dirasakan, kita akhirnya bisa menyimpulkan, oh ternyata ini penyakitnya gangguannya medis toh. Mungkin psikologis kah, mungkin psikosomatis kah. Pas begitu kita diagnosa lebih, oh ternyata ada unsur gangguan jin juga gitu. Ya. Jadi harus kita ketahui itu supaya jangan sampai kita salah dalam menyikapi ada pasien yang gangguan psikologis, kita anggap itu gangguan jin sehingga kita ruqyah habis-habisan gitu ya. Padahal dia cuma perlu konseling. Dia cuma perlu mendapatkan jawaban-jawaban yang menarik dari kita. Ya. Contoh lagi, saya pernah kedatangan seorang pasien pensiunan TNI. Pangkatnya sudah cukup tinggi, kolonel pangkatnya juga. Otomatis dia sudah banyak memiliki anak buah, sudah banyak memiliki bawahan. Ya. Diantar oleh istrinya. Istrinya bilang ke saya, si bapaknya nggak bilang, istrinya yang bilang ke saya, Pak, tolong saya minta suami saya diruqyah. Kenapa Bu? Emang ada masalah apa dengan suaminya? Nggak ada masalah apa-apa sih Pak, cuman belakangan ini suami saya sering melamun. Ini beda sekali Pak dengan kepribadiannya dulu. Dulu dia periang, dulu dia tegas, sekarang banyak melamun. Saya khawatir suami saya ada gangguan jin. Makanya saya minta tolong Bapak ruqyahkan suami saya. Baik, saya coba ruqyah Bu ya. Di ruqyah, setelah beberapa ayat saya bacakan, beberapa surat saya bacakan, nggak ada reaksi apa-apa.
Diem aja, ngelamun aja, masih ngelamun. Oh, ya saya pikir, oh ternyata si bapak ini saya simpulkan bukan karena gangguan jin sering melamunnya ini, tapi ada gangguan psikologis. Akhirnya saya ajak ngobrol, Pak, Bapak merasa ada yang hilang di dalam kehidupan Bapak? Iya nih, saya merasa saya nggak berwibawa lagi setelah pensiun. Oh gitu Pak? Iya. Ya kalau dulu saya kan punya anak buah banyak, dan di militer tahu sendirilah. Di militer itu apa yang dikatakan oleh atasan itu yang dilakukan. Sekalipun saya suruh perang, saya suruh mati, anak buah saya pasti jalankan gitu. Tapi sekarang saya nyuruh ke istri saya, nggak bisa cepat waktu saya nyuruh anak buah saya nyuruh ke anak saya pun kadang-kadang anak saya nggak nurut gitu. Ya wajar kan? Istri disuruh suami kadang-kadang ada kata nanti dulu gitu kan, ada kata entar dulu. Ya wajar sih karena memang kegiatan di rumahnya memang bukan cuma harus mengurus suaminya, mungkin harus mengurus anaknya juga, mungkin harus mengurus rumah juga gitu. Nah, keinginan si bapak sih simple, begitu dia ucapkan A, ya semuanya harus A gitu, sesuai dengan alur komando lah gitu ya, jalur komando. Kalau komando kan seperti itu, kalau militer kan kalau dia bilang jalan, berhenti gitu kan, hormat ya hormat gitu. Nah si bapak ini merasa ada yang aneh gitu, merasa ada yang kurang, makanya dia akhirnya sering melamun. Saya merasa kurang berwibawa sekarang, wibawa saya merasa hilang. Ini saya ingin, saya bingung sekarang ngapain. Begitu Pak. Oke, ya udah, Bapak sekarang keluar ruangan karena saya berukiah kan di ruangan tersendiri ya. Kalau ada yang saya rukiahnya ahwat, otomatis saya bawa mahramnya, baik itu mahramnya dia atau kalau dia nggak bawa mahram, saya bawa mahram saya gitu, supaya di tempat terapi ada saksi gitu, tidak cuma berdua. Baik Pak, ya Bapak silakan keluar. Nanti saya mau bicara dulu sama istri Bapak. Ya, saya juga keluar masuk ke ruangan konsultasi. Bu, si Bapak udah lama pensiunnya? Sudah Pak ya, sekitar ada 2 tahunan lah pensiunnya. Terus kejadian si Bapak sering melamun sejak kapan Bu? Ya adalah setahunan mungkin. Oh gitu. Ya udah, sekarang gini aja Bu. Ibu bawa si Bapak pulang. Tapi setelah sampainya di rumah, Ibu sanggup nggak kalau harus bayar pembantu? Lah kenapa Pak? Ya, si Bapak masih butuh suaranya didengar, masih butuh perintahnya dijalankan. Kalau oleh keluarga mungkin beda penyikapannya, tapi kalau oleh orang lain yang dibayar oleh keluarga Ibu, saya yakin bisa dijalankan sesuai dengan perintah si Bapak. Oh gitu Pak ya? Ya. Karena si Bapak yang si Bapak butuhkannya itu, perintahnya dijalankan, perintahnya didengar. Oh iya Pak, baik. Saya akan coba bayar pembantu. Tapi ingat Bu, pembantunya yang lelaki ya. Saya bilang gitu. Jangan pembantu yang perempuan. Soalnya si Bapak butuhnya orang yang bisa bergerak cepat gitu, bergerak bahkan bergerak berat gitu. Oh ya siapa? Gak lama kemudian, beberapa waktu kemudian si Ibu nyari pembantu laki-laki dapat, dan benar aja. Begitu si bapaknya mendapatkan pembantu, dia nyuruh ini jalan, nyuruh ini jalan, nyuruh ini jalannya, karena malum kan namanya juga pembantu dan memang dia digaji oleh keluarga si bapak ini, jadi mau nggak mau harus dijalankan apa yang diperintahkan. Cuman sekarang kan si bapak udah pensiun, jadi logis lah perintah-perintahnya logis gitu ya, tidak perintah yang aneh-aneh gitu. Jalan. Alhamdulillah 1 bulan setelah ruqyah, si bapak datang lagi dengan wajah yang lebih berseri, wajah yang lebih cerah lah gitu. Dia pun datang ke klinik saya bukan ingin diruqyah, tapi ingin minta dibekam. Pas saya ingin dibekam aja, alhamdulillah sekarang saya sudah fresh. Saya ingin badan saya lebih fresh lagi. Wah, alhamdulillah Pak. Katanya Bapak segar sekarang. Iya, alhamdulillah. Makanya kita harus bisa konseling seperti itu supaya si Bapak, kasus si Bapak tadi bisa kita selesaikan. Contohnya seperti itu ya. Ada dua contoh tadi kan, yang pertama yang korban pemerkosaan, yang kedua yang pensiunan militer. Semuanya ternyata tidak gangguan non medis ya, tapi memang gangguannya medis ke psikologisnya yang terganggu. Nah ini ya kita bisa organisir nanti. Oh ini gangguan jin, oh ini gangguan sihir, oh ini ain, oh ini psikologis. Ya jadi sebagai seorang ruqyah
kita tidak serta-merta mengeneralisir bahwa semua penyakit diakibatkan oleh gangguan jin. Tidak bisa seperti itu. Terus dari tadi ngomong gangguan jin, gangguan jin, gangguan jin. Emang seperti apa sih gangguan jin? Gangguan jin adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kezaliman bangsa jin. Benar-benar kezaliman bangsa jin. Contohnya, jika ada seseorang yang sering melamun, tiba-tiba ada jin masuk ke dalam pikirannya dan mengganggu fisiknya, mengganggu psikologisnya, itu adalah kezaliman bangsa jin. Dan itu yang disebut gangguan jin. Bedanya dengan gangguan sihir, kalau gangguan sihir memang gangguan jin, tapi biasanya jin itu disuruh oleh seseorang. Dalam tanda petik, dukun. Walaupun levelnya ustadz, walaupun capnya ajengan, capnya kiai, tapi kalau dia bersekutu dengan bangsa jin, ya dia dukun. Ya. Nah itu bedanya. Kalau gangguan jin, itu murni karena kezaliman bangsa jin. Tapi kalau gangguan sihir, memang diakibatkan oleh jin, tapi jin itu biasanya ada suruhan dari orang lain. Dan orang lain itu biasanya adalah dukun. Dan dukun biasanya disuruh oleh orang lain yang emang mendengki kepada orang yang ingin mendapatkan gangguan itu. Ya. Jadi beda ya. Tidak semua gangguan jin itu sihir, tapi kalau semua gangguan sihir adalah gangguan jin. Itu aja. Tidak semua gangguan jin adalah sihir, tapi gangguan sihir adalah pasti gangguan jin. Paham ya? Karena kalau sihir pasti yang bekerja itu jin. Nah kalau ain ini lebih menakutkan lagi karena kadang-kadang indikatornya nggak kelihatan dan penyebabnya pun bisa dari hal yang sepele. Contoh, kayak saya kepada Firman cuma bilang, wah Bapak gagah sekali. Terus Bapak bilang, ah bisa aja. Dari ucapan seperti itu aja itu bisa mengakibatkan penyakit ain. Ya. Jadi lemparan ain itu ada dua, ainul hasad dan ainul lammah. Ainul hasad mungkin lemparan ain diakibatkan oleh hasadnya kita kepada orang lain atau hasadnya orang lain kepada kita atau kebalikannya ya. Dan biasanya itu ingin membuat kita menderita. Contohnya, mudah-mudahan si Bapak Anu mendapatkan ini, mudah-mudahan si Bapak Anu celaka, mudah-mudahan si Bapak Anu sakit. Dan itu terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Tapi kalau ainul lammah, lemparan ain akibat kekaguman, akibat rasa suka kita kepada seseorang dan tidak disertai dengan zikrullah, tidak disertai dengan zikir kepada Allah, gitu ya. Itu biasanya gangguan ain. Jadi dua ya, ainul hasad dan ainul lammah. Kalau ainul hasad memang hampir bisa diidentikan dengan sihir. Tapi kalau ainul lammah lebih susah lagi. Kadang-kadang kita melihat anak kecil, refleks, ih lucu banget anaknya. Si ibunya nggak bilang alhamdulillah, langsung bilang, ah ibu bisa aja. Itu bisa loh, anaknya jadi sakit. Karena lemparan ain seperti itu ada bisa anaknya jadi sakit. Terus gimana tuh? Ya, supaya lebih simpel, kalau kita ingin memuji seseorang, kita ucapkan dua kata ini salah satunya. Bisa ucapkan subhanallah, bisa ucapkan masya Allah. Supaya kita terhindar dari lemparan ain. Ya. Terus supaya kita yang terhindar dari ain, gimana? Pada saat ada orang yang memuji kita, saat dia lupa mengucapkan subhanallah atau masya Allah, kita jawabnya dengan alhamdulillah, la quwata illa billah. Ya. Alhamdulillah ya, karena memang pada dasarnya pujian ya mutlak milik Allah. Dan la haula wala quwata illa billah, memang kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan dari Allah. Tidak daya dan upaya selain karena Allah. Jadi ingat ya, supaya kita terbebas dari ain, kita senantiasa kalau ada yang memuji kita, selalu ucapkan alhamdulillah. Kalau ada yang memuji prestasi kita, ada yang memuji kegiatan kita, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Insya Allah, kalau senantiasa mengucapkan seperti itu, kita akan terhindar dari namanya penyakit ain atau lemparan ain. Ya. Ini ya, 3 contoh gangguan penyakit non medis. Yang pertama gangguan jin, yang kedua gangguan sihir, dan yang ketiga gangguan ain. Dan ini harus kita hati-hati.
banyak orang yang meninggal akibat ain. Akibat banyak yang memuji kepadanya, dia sendiri lupa, tidak mengucapkan syukur, tidak mengucapkan asma Allah, tidak berzikir kepada Allah. Nah, itu terkena ain. Nah, nanti di season yang kedua, saya akan mulai share ciri-ciri gangguan jin seperti apa, ciri-ciri gangguan sihir seperti apa, ciri-ciri gangguan ain seperti apa. Ya. Nanti season kedua ya, karena sekarang waktunya tinggal 3 menit lagi. Jangan lupa nanti masuk di link yang ini lagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya. Dan akan kita bahas ciri-cirinya. Kalau tadi penyebabnya ya, gangguan jin akibat kezaliman bangsa jin. Gangguan sihir sama akibat kezaliman bangsa jin juga yang disuruh oleh manusia lain. Ain akibat lemparan kesukaan, lemparan kekaguman, atau bahkan lemparan kedengkian dari orang lain kepada kita pada saat lupa berzikir kepada Allah. Ya, contohnya tadi, mudah-mudahan Bapak Anu celaka, mudah-mudahan Bapak ini sakit. Dan ternyata jin mendengarnya dan itu terjadi. Ternyata setan mendengarnya dan itu terjadi. Atau, anaknya lucu banget, anaknya gemes banget, anaknya ganteng banget. Kita menyikapinya dengan tidak dengan berzikir kepada Allah juga, sama, itu akan terjadi gangguan kepada diri kita, yaitu namanya gangguan ain. Dan ain ada 2, ainul lamah dan ainul hasan. Kalau dari jenisnya, kalau dari penyebabnya ada 2, ainul jinsi dan ainul insi. Ain oleh manusia atau ain oleh jin. Tapi kebanyakan penyebabnya adalah oleh manusia. Karena interaksi kita memang dengan manusia, bukan dengan jin. Ya. Baik, mungkin itu dulu yang kita bahas untuk kesempatan session yang pertama. Insya Allah kita nanti akan masuk ke session yang kedua, ya. Jangan lupa tetap di link yang ini lagi masuknya. Itu habis, kita masuk lagi ke link yang ini. Mungkin untuk menutup session yang pertama, saya cukup dulu sampai di sini. Insya Allah sesaat lagi kita langsung masuk ke link yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.